Masih akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Masjidul Khairia, NIM 251400101. Di sini saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nastiti dengan NIM 251400101. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lalatul Fitriah dengan NIM 254110221. Saya sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Gisna Arisa Faah dengan NIM 251400521. Saya sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Nasira Widianti, NIM 254110561. Di sini saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri. Untuk pemateri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya sebagai pemateri akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul pengertian dan jenis-jenis kutipan. Masuk ke latar belakang. Jadi kutipan adalah salah satu dari aspek-aspek penting dalam sistematika penulisan kata ilmiah. Kutipan digunakan untuk memperkuat argumen dengan referensi yang kredibel. Nah, tapi banyak sekali penulis-penulis, terutama penulis pemula yang masih salah dalam menggunakan kutipan. Bukan salah, tapi kurang tepat dalam menuliskan kutipan. Contoh kesalahan yang paling sering muncul itu adalah penulisan sumber yang tidak lengkap, kemudian tidak sesuai dengan konteks dari karya tulis yang dimaksud, kemudian salah memilih jenis kutipan. Nah, untuk itu makalah ini hadir untuk memberikan pemahaman terkait kutipan yang diperlukan agar karya ilmiah menjadi valid dan berkualitas. Masuk ke rumusan masalah. Jadi ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama itu apa yang dimaksud dari kutipan, kemudian yang kedua apa jenis-jenis kutipan. Tujuannya tentu untuk yang pertama mengetahui pengertian kutipan, kemudian yang kedua untuk mengetahui jenis-jenis kutipan. Masuk ke pembahasan. Untuk poin pertama itu adalah pengertian kutipan. Kutipan merupakan pengambilan kalimat atau pendapat dari penulis atau tokoh tertentu. Biasanya kutipan itu bersumber dari buku, jurnal, majalah atau media-media lain. Kutipan itu digunakan untuk memperkuat argumen, kemudian untuk menunjukkan kejujuran akademik, kemudian yang ketiga untuk menghindari plagiarisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kutipan adalah mengambil kalimat atau perkataan dari sumber lain. Kemudian masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis kutipan. Kutipan secara umum dibagi menjadi dua, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung itu adalah mengambil referensi yang diambil persis seperti sumber asli tanpa mengubah kata. Jadi bisa dibilang copy paste langsung dari sumber yang diambil. Biasanya kutipan langsung itu ditandai dengan adanya tanda kutip atau dialog tak seperti itu. Nah, kutipan langsung itu dibagi menjadi dua, ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Untuk kutipan langsung pendek yaitu terdiri dari kurang lebih 5 baris. Sedangkan untuk kutipan langsung panjang itu biasanya dia lebih dari 5 baris. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Data template harus menulis satu kok benar-benar. Dan ada apa namanya tanda kutip atau dialog tag seperti itu, yang mana ini dalam kurung ini adalah ini adalah penulis dari sumber yang diambil, kemudian 2017 ini adalah tahun terbit dari sumber yang diambil tersebut. Kemudian yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung, dia itu ditulis dengan kata-kata penulis sendiri tanpa mengubah makna sama seperti summasi. Bisa dibilang untuk kutipan tidak langsung ini adalah memparafrase. Jadi dia tidak ditulis plok-ketiplok dari sumber sebelumnya, tapi dia itu dianalisis terlebih dahulu yang kemudian ditulis kembali menggunakan kata-kata sendiri. Sama seperti kutipan
langsung, kutipan tidak langsung itu juga dibagi menjadi dua, yakni kutipan tidak langsung pendek dan juga kutipan tidak langsung panjang. Untuk kutipan tidak langsung pendek, dia itu terdiri dari kurang dari 3 baris. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung panjang, dia terdiri dari lebih 3 baris. Contohnya seperti ini. Dalam 2007 menjelaskan bahwa perangkat padat efektif memiliki suatu dasar utama. Bisa dibandingkan dengan kutipan langsung sebelumnya. Ini kan dia kenapa ditanda kutip, karena ini adalah kalimat yang diucapkan di sumber tersebut. Sedangkan untuk yang kutipan tidak langsung, ini tidak ada kan, karena ini menggunakan bahasa sendiri, kalimat sendiri, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kutipan penting sebagai dasar teori dan penggunaan argumen agar si penulis ini memiliki landasan teori yang kuat terkait dengan analisisnya, terkait dengan analisis dari penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu mencegah plagiarisme dan meningkatkan kualitas karya ilmiah. Tentu saja plagiarisme ini adalah salah satu pelanggaran dari kode etik. Kalau kita nggak mencantumkan kutipan, otomatis karya tulis kita itu akan diragukan keasliannya, seperti itu, dan juga kevalitannya. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman jenis kutipan membantu penulis memilih bentuk yang tepat. Untuk saran, penulis perlu teliti dalam mencantumkan sumber kutipan. Jadi tidak asal menuliskan kutipan tersebut. Kemudian penulis juga diharapkan mampu memahami jenis-jenis kutipan agar penggunaan tepat sesuai kebutuhan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, perkenalkan nama saya Adisna Alisa Faah, NIM 251405421. Apa fungsi utama dari kutipan dalam sebuah karya tulis ilmiah? Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk audiens yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Lala Fitria dengan NIM 25140221. Saya ingin bertanya, jelaskan mengapa kutipan langsung yang sering digunakan dapat melemahkan kualitas karya ilmiah. Baik, untuk pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan. Mohon maaf, bisa bantu dibacakan untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa fungsi utama dalam kutipan dalam sebuah karya tulis ilmiah? Apa fungsi kutipan? Apa fungsi utama kutipan dalam karya tulis ilmiah? Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, fungsi dari kutipan dalam karya tulis ilmiah itu adalah sebagai memperkuat argumen, ya, untuk memperkuat argumen yang ditulis oleh penulis. Karena hal ini adalah untuk menghindari yang namanya penelitian yang tidak kredibel atau tidak valid. Karena kalau kutipan tidak dicantumkan, pasti orang akan meragukan penelitian dari si penulis ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari adanya plagiarisme, yang mana seperti saya katakan di awal tadi, plagiarisme adalah salah satu pelanggaran dari kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa tolong dibacakan lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa kutipan langsung dapat melemahkan karya ilmiah. Jadi untuk kutipan langsung, karena seperti yang saya katakan tadi, kutipan langsung itu berarti kita secara nggak langsung mengcopy paste argumen dari penulis sebelumnya, dari sumber tersebut. Nah, kalau kita terlalu sering menggunakan kutipan langsung, itu sama saja membuat karya tulis yang kita buat itu kurang kuat, bisa dikatakan
kemampuan analisisnya itu kurang. Jadi kita bisa saja dianggap hanya mengcopy paste sumber sebelumnya seperti itu. Jadi kekuatan analisa kita dalam penelitian ini kurang seperti itu. Makanya kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan kutipan langsung, bisa dibilang cara tulis ilmiah kita ini kurang, karena ya itu tadi kurang original lah, kasarannya seperti itu.